Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fil ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Karena ini mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang mulia, biasanya dimanapun acara atau dimanapun kegiatan itu yang biasanya pontang panting, yang biasanya tatungkuik tatilantang, itu biasanya panitia inti. Jadi yang lain-lain itu biasa kadang-kadang datangnya belakangan. Maka yang datang belakangan itu apakah tidak dapat pahala? Dapat juga, tapi di antrian belakang besok di hari akhirat. Jadi al ajru biqadari takbi, kata Rasulullah. Pahala itu menurut kadar susahnya. Kalau besar susahnya maka besar pahalanya. Kalau ringan susahnya maka sedikit pula pahalanya. Maka pada malam ini kita berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Rasul, semoga apa yang dilakukan oleh panitia pelaksana, para wali murid ini semua dicatat oleh malaikat menjadi amal ibadah dan kelak akan dibalas oleh Allah dan diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada kesempatan ini sudah lazim dan sudah biasa bahwa setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad itu kita biasanya berkumpul bersama, kemudian dibuat acara pembacaan Al-Quran, ada sholawat Nabi, dan diisi sedikit dengan tausiah atau kajian-kajian keagamaan yang tujuannya adalah paling tidak untuk meningkatkan ingat kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, tadi kita ikut bersolawat bersama dengan anak-anak kita, dan tadi itu pasti ada anak-anak ibu atau bapak-bapak yang tampil. Membaca sholawat itu salah satu ibadah yang besar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi itu ibu, Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, karena itu wahai orang-orang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian hai orang beriman kepada Nabi dan ucaplah salam dengan sempurna salam. Nah, artinya Bapak Ibu, yang kita lakukan sebentar tadi itu bersolawat kepada Nabi,
dipimpin oleh anak-anak bapak ibu di sini, itu adalah amalannya malaikat. Itu adalah sesuatu yang pernah dikerjakan dan disalawatkan oleh Allah, menunjukkan bahwa sholawat itu ibadah besar, bukan ibadah biasa. Jadi kira-kira bapak ibu yang mulia, apakah masih lebih suka kita nyanyian-nyanyian yang lain selain sholawat? Yang sholawat ini dikerjakan Allah, dikerjakan malaikat. Jadi nanti di alam kubur, pertanyaan yang kedua itu adalah, man nabiyuka, siapa nabimu? Tiket untuk bisa dijawab siapa nabimu itu, Muhammad nabiku itu, tiketnya sholawat. Maka oleh karena itu bapak ibu yang mulia, anak-anak bapak ibu yang tadi bersolawat, bersyukurlah kepada Allah, orang tuanya. Bersyukur kepada Allah. Yang tadi membaca Al-Quran, ada orang tuanya di sini, bersyukur sekali kepada Allah. Satu hadis mengatakan bapak ibu begini, apabila ada orang tua memanggil anaknya, kemudian mengajarkan anaknya, nak baca bismillah. Acok gitu begitu bapak ibu yang mulia, rajin kita begini. Nah kebangan kita anak tak baca bismillah nak, minta kan? Oleh anak tak baca bismillah. Hadis mengatakan ketika orang tua menyuruh anaknya baca bismillah, lalu anaknya membaca bismillah, maka ditulis oleh Allah kepada orang tua itu keselamatan dari siksa api neraka. Satu bismillah. Anak bapak ibu si baca Quran naik 3 ayat bacaan deh. Laqad kana lakum fi rasulillahi mi wa ma zadahum illa imanau wa taslima. 3 ayat dibacaan. 3 hurufna, 3 kalimatna. Bapak ibu-ibu yang mulia. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, endah kecabanta. Inilah yang kita terima nanti di akhirat. Harta yang banyak itu tinggal, pangkat yang besar itu tinggal, kebun yang luas itu akan tinggal. Yang akan sampai kepada kita pada hari kiamat nanti apa bapak ibu yang mulia? Salah satunya dijamin oleh Rasulullah, walakin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana anak kita bisa soleh? Didikan agama. Maka hari ini bapak ibu, kalau kita jujur melihat, kalau kita jeli melihat, keberpihakan kepada keagamaan anak-anak kita hari ini sudah mulai berkurang. Sudah mulai menipis kekhawatiran si orang tua terhadap anaknya. Kira-kira anak saya ini nanti bisa tidak sholat dengan baik dan benar. Sudah jarang itu. Kalaupun ada, saya yakin bapak ibu yang ada di sinilah yang memikirkan itu. Sudah jarang di hati orang tua hari ini bagaimana anaknya ini nanti bacaan Al-Qur'annya baik dan benar. Dia tahu kewajibannya kepada Allah, dia tahu akhlaknya kepada orang tua. Karena kita hari ini bapak ibu yang mulia, lebih banyak memikirkan anak kita nanti itu bagaimana duniawinya. Bukan tak boleh, maka Abuya mengatakan yang dilarang kita dalam agama itu mencintai dunia, bukan berdunia.
Menguasai dunia itu tidak dilarang dalam agama. Memiliki dunia tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah mencintai dunia. Karena beda Bapak Ibu. Kalau sudah cinta tidak bisa meninggalkan. Kalau sudah cinta akan susah ketika kehilangan. Kalau sudah cinta rela kita melakukan yang tidak baik. Itu cinta. Maka Nabi jauh-jauh hari mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itulah pangkal segala kesalahan dan dosa. Dan cinta dunia ini Bapak Ibu tidak bisa kita hilangkan dengan ilmu agama, tidak bisa. Beda dia. Menuntut ilmu itu, mengaji ilmu itu menghilangkan kebodohan. Ya. Menuntut ilmu itu diwajibkan supaya amal sah. Tapi untuk menghilangkan cinta kepada dunia agar tidak menghalangi kita kepada Allah, itu tidak cukup dengan sekedar ilmu, tahu kita rukun, tahu kita syarat, tahu kita wajib, tidak bisa. Tidak bisa. Itu bisa dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan nafsu, yang kita kenal dengan ilmu tarikat. Maka betul kata Imam Ghazali, talabus syaikh fit tariqi wajibun walau kana min akabiril ulama. Mencari seorang guru di jalan menjalani diri kepada Allah, yang kita sebut dengan istilah tarikat, memperbaiki hati, memperbaiki nafsu. Seperti dalam makalah Abu Ya tadi itu, mencari guru untuk itu hukumnya wajib walaupun dia sudah menjadi pembesar ulama. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, maka berat hukumnya. Beratnya bagaimana? Maka jadi kami ini Bapak Ibu yang mulia, saya, Ibu Arman, kemudian Musda, Ahmad Yani, Sabarudin, ada Sayuti, ada Syahidin. Ini satu guru, walaupun ratingnya tidak sama, satu guru. Sama-sama dari Darul Ilham Labuhan Haji bersama Abu Arazi. Maka Abu Arazi selalu mengingatkan kepada kami. Apa yang diingatkan oleh Abu Arazi itu? Pertama, ada mengajar, apa amalan, kemudian bagaimana akhlak. Artinya gunanya guru itu Bapak Ibu yang mulia supaya kita terarah hidup kita ini, terarah. Makanya ketika sampai kemari di Singkil Utara ini, nah orang-orang Ahmad Yani ini kami pula yang kadang-kadang nanti nasihati. Jadi harus saling ingat mengingatkan, dan tidak ada istilah berhenti dan berwaktu atau sudah habis masanya untuk berguru. Itu tidak ada istilah, tidak ada istilah. Abu Bakar Siddiq itu Bapak Ibu yang mulia, kenapa beliau itu yang kemudian diangkat menjadi khalifah pengganti Rasul? Karena beliau itu kepada Rasul itu betul-betul berguru dan tidak ada istilahnya untuk berhenti dan habis. Maka ditanya oleh Rasul kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apa yang kau sukai di dunia ini? Abu Bakar menjawab, ada 3 yang kusukai di dunia ini, kata Abu Bakar. Yang pertama yang kusukai di dunia ini adalah duduk bersamamu ya Rasul. Di mana engkau, saya ingin hadir di situ. Abu Bakar. Yang kedua yang kucintai di dunia ini adalah menginfakkan hartaku semuanya atas dasar suruhanmu ya Rasul. Yang ketiga kata Abu Bakar, yang kucintai di dunia ini adalah memperbanyak sholawat kepadamu ya Rasul. Itu Abu Bakar Bapak Ibu yang mulia. Maka ini ada beda. Kalau syariat kita belajar ilmu agama supaya sah sholat kita, jadi jangan kita pikir nanti bahwa itu tidak wajib. Maka
gunanya kita duduk di majelis ilmu itu untuk memperbaiki di mana yang kadang-kadang kita masih hilaf dan keliru. Karena kalau itu bukan di majelis ilmu, tidak bisa, tidak mungkin di khutbah kita sampaikan, tidak mungkin di khutbah kita buka keadaan orang, tidak mungkin. Tapi kalau duduk di majelis ilmu, disitulah kita ada istifadah dan ifadah. Istifadah untuk bertanya, ifadah untuk memberikan penjelasan tentang apa yang ditanya. Dan mungkin kalau nanti kami khutbah di mimbar, kami katakan ini begini, siapa sholat begini, maka tidak sah. Nanti jamaah lain ceritanya yang didengarnya. Dan itu kejadian. Ada jamaah nanti ketika mendengar khatib itu menyampaikan seperti itu, lalu dia melirik Pak Imamnya. Oh, Pak Imam kami tadi itu begitu, bacaannya begini. Bahaya. Maka perlu duduk di majelis yang ada guru membimbing. Kan di sini kita sering ribut, di sini kita sering kacau. Kadang datang nanti mubalik, penceramah, khatib, yang dia tidak tahu daerah kita bagaimana. Daerah kita saling mengintai-ngintai kadang-kadang, misalnya yang ini mengintai kesalahan di sana, yang di sini mengintai kesalahan di sana lagi. Datanglah khatib yang dari tempat lain, tidak ke dekat kampung kita, disampaikannya begini. Lalu jadi senjata bagi yang lain, dan ini sudah pernah saya hadapi berkali-kali. Maka perlu majelis ilmu, bapak-bapak ibu yang mulia. Ketahuilah bapak ibu orang tua kami yang kami hormati, malaikat melihat dari langit ke bumi ini, bapak ibu, ada 3 tempat yang bercahaya. Seperti kita melihat ke langit, ada cahaya bulan, bintang, dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah majelis ilmu, yang kedua itu majelis zikir, yang ketiga itu adalah masjid. Malaikat melihat dari langit, di tempat bercahaya ada di Gosong Telaga Barat ini. Masjidnya ada, majelis ilmunya ada, majelis zikirnya ada. Maka malaikat dengan malaikat saling bertanya, kampung mana yang kau lihat bercahaya tadi? Gosong Telaga Barat. Rahimahumullah, kata malaikat yang lain. Semoga mereka dirahmati oleh Allah. Didoakan gratis kita bapak ibu oleh malaikat. Jadi ini hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang kita memang sepele tentang majelis ilmu ini. Nah, ini untuk yang syariat, mensahkan sholat, itu di majelis itu kita bisa terbuka bebas dengan bimbingan seorang guru. Jangan ditanyakan di warung, jadi cerita warung. Bapak ibu hadirin yang mulia. Lalu yang kedua, ilmu tadi untuk membersihkan hati, membersihkan nafsu kita. Karena paling bahaya itu nafsu kita ini bapak ibu yang mulia. Maka inilah istilah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu ini maknanya. Tuntutlah ilmu sejak dari anjur sampai ke liang lahat. Dan inilah gunanya kita perlu guru yang membimbing itu. Tidak boleh putus-putus. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, untuk hal ini bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, mengurangi kecintaan kepada dunia, mengurangi dendam kesumat di hati kita, mengurangi kesombongan yang bertahta pada hati kita, mengurangi ujub sum'ah yang ada pada diri kita ini. Tidak boleh, tidak harus kita masuk melalui ilmu tarikat itu tadi. Bapak ibu hadirin yang mulia, jadi jangan kita bayangkan tarikat ini, tarikat sufi, tarikat tasawuf ini, itu orang-orang yang lari dari dunia. Bukan itu. Membersihkan itu tadi, cinta dari dunia tadi, supaya dunia kita miliki, jabatan kita miliki, tapi kita tidak terhijab dengan dunia dan jabatan kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa ini kalau tidak dibimbing oleh guru itu tadi. Bapak ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Kenapa ada nafsu yang kita bersihkan? Begini, Syekh Muhammad Amin Kurdi mengatakan dalam Tanwirul Qulub, nafsu itu kalau kita tinjau dari segi cara kita berjuangnya, bermujahadah, memperbaikinya maksudnya ini, maka nafsu itu terbagi kepada 7 tingkat. Yang pertama, nafsu namanya amarah. Nafsu amarah ini biasanya orang yang belum pernah berusaha untuk memperbaiki batin, itu rata-rata nafsunya amarah ya. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang cenderung menjadi tempat timbulnya keburukan dan kejahatan. Tidak sabar itu amarah, sombong amarah, hasad dendam amarah, hasad dengki itu amarah, Ghodab itu sikit-sikit naik ampere, sikit-sikit naik tensi karena tersinggung kepada dirinya, itu dikatakan dengan amarah. Mudahnya kita melakukan dosa, mudahnya kita meninggalkan kewajiban, itu amarah namanya itu. Maka ketika kita berada pada posisi nafsu amarah ini, inilah nafsu yang membawa kepada kehancuran. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ini kata siapa ibu-ibu? Al-Quran menceritakan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu bapak ibu, dia nabi, ayahnya pun nabi, kakeknya pun nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Ia nabi, bapakna nabi, uan nape, nenek nape nabi, ujang nape nabi, Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf itu mengatakan, saya sulit dan tidak bisa melepaskan diri dari nafsu amarah saya, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang disayangi oleh Tuhanku. Artinya harus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi, jalanmu temong hidayahnya, tamangurakan tarikat sufi. Itu istilah bahasa Aceh. Wujud diri memandang kita punya kelebihan, hebat aken, bahu aken, ganteng aken, beak aken, pandai aken, berkuasa aken. Itu namanya wujud diri. Wujud diri itu kota syaitan, maknanya disitulah setan bersarang. Setan itu bapak ibu tidak masuk ke kita kalau kita tidak buat sarangnya. Malah kita beli-beli sapu tajemak, kita biarkan rumah kita berantakan, kita biarkan rumah kita bersampah. Tadi yang sudah boleh betul deh. Karena kita belikan sapu tahanga itu menjadi tempat bersarangnya tikus. Cobalah kita rumah kita bersih, tidak ada sampahnya, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada karton-karton busuk di situ. Tikus tidak masuk, bapak ibu yang mulia. Sekarang siapa yang salah berarti? Tikusnya yang masuk salah atau kita yang menyediakan tempat tikus? Pokoknya di merata hanga sendiri rata, untuk sindomi sendiri, ini biasa anak kalian. Perangi asrama anak pesantren. Si pernah pesantren nong ketawa, berarti pengalaman. Nah begini, jeruk noda. Ayo go. Artinya bapak ibu yang mulia, tapi kita bersihkan, tidak ada yang bersarang itu. Begitulah diri kita ini bapak ibu yang mulia. Kalau ada wujud diri, aku si hebat nen, aku si mantap nen, aku masih suhun nen, awak nanudang lain kaki tiang, awak nanurang lain nanjiang kepala padak. Kita masih suhun nak katen tak?
masuklah setan menjadi kota setan. Bagaimana cara menghancurkannya? Penghancurnya hidayah Rabbi. Harus mendapat petunjuk dari Tuhan. Mencari petunjuknya bagaimana? Jalan mutemong hidayahnya tamong rakam tarikat sufi. Itu syair almarhum Abu Syekh Muhammad Wali bin Muhammad Salim bin Malin Palito atau Syekh Muda Wali, seorang ulama sufi besar Aceh. Bapak Ibu, para ulama-ulama kita dari dahulu membuatlah metode-metode itu, dihantam dengan zikir, dihantam dengan muraqabah, didorong lagi dengan wukuf, didorong dengan tahlil, didorong dengan zikir dan sebagainya. Sang begipe Bapak Ibu tahkuneden mo ngopi bagi kadang lalam lena kita lalam beres seminggu menemboh seminggu. Ane ibu mak bagi ibu, aku sabar aku ngon nina seminggu. Minggu kedua kenahan balik. Kono balik kono tarik gini bukan tokol kono kulit sapu anak ini tangis adina. Jadi kita bapak-bapak ini mau jalannya kita jadi waliullah. Kom sambing melasabah kita begini, enak dan kisah-kisah itu. Jalan menjadi waliullah itu banyak. Ada karena ilmunya, ada karena zikirnya, zikir terus jadi kekasih Allah. Ada dia mengajar terus ilmu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali itu waliullah dari jalur ilmu. Malah kita bapak-bapak ibu yang muda jalur karenai jalur kesabaran. Bisa meladokkan Kiai Zulfa Mustafa Nina, setiap orang laki-laki yang istrinya satu itu waliullah. Jadi melakikan tersara-sara tak sabot waliullah aku ni candahan baca kau tituk paham Pak Ustaz. Kan candahan pernah kin di pesantrennya langganan kusiram men. Payah ke subuh bikin gua rajin gila gila bercahaya gila insyaallah nggak bersinar kan insyaallah. Alhamdulillah. Jadi melasara ke sabota kita waliullah. Punya saya begini, karena rata-rata laki-laki itu ingin beristri dua. Iya. Tapi orang bohong. Bercerita maju. Suami sapo terbucu. Tahan-tahan kena modulina begini. Tapi orang bohong nih. Biar kena repeti, biar kena punguri, biar kena kayak itu leh. Berarti sabar lah tahan kena. Makanya seluruh laki-laki yang istrinya satu itu waliullah. Amin. Karena biar ya. Jadi pertahankan. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, lalu secara ulama, ketika walik yang disapuna mak dan pembuka pintu aji monggo terus agak-agak karehi terus SKS perkara galon sekali perkara gas sekali itu segala macam. Tapi sabar ya, Allah takdirkan ya ulamen kehajona mikirangan menulus belanja buat seban. Tapi Allah berikan baginya kemudahan tunduk dan jinak baginya binatang buas singa atau harimau, sehingga singa daimo si mengangkat kersuan nandai. Lalu masyarakat lidah hebat nakam tuan guru bisa nong kilah kerjinak bandu karehen biahat pak kersingen imdah kon siang Allah Ta'ala bantu nina karena memang amalan ini karena pada pengakapku nina. Jadi ku tengen jadi dengan nama suami sapu kebrekan mak dia lucak nasa dan chandra nggak kepatah kan endai tempat nak berbalik toko berbalik begini ya begini bocah sapu kita kemana kegunaannya ini tapi siapa kita lalu suatu hari bapak ibu yang mulia oh lah enak kejadian lah
berubah mau istrinya menjadi bendeno. Oh. Mak tanggung no melihatnya. Kok kemangan ge? Kalian suaminya kan lagi? Iya nak kejam. Buat balik kita lihat, berubah. Indah lainmu, indah kopimu, indah nakanna, indah karina begini begono. Ya peheran, minum asapu kan katena. Lalu sehingga langsung ya balik menulus sebandai. Orang lenge bisa jinak jahat tak tersingan dari. Terpaksa nom yang mengangkat karindai darina, menjulang sebandai kaindai. Diidah oleh bang nandai tolek ya. Berkuda berkuan gumu ni na. Tak kira lah jahat tukang bahkan sebagian ni na. Orang ni kau nak kecap. Bertukar keadaan ni. Bertukar kena berkuda. Si disapung kau nama tanggung mendeda. Maka oleh Allah cabut kali ini naik. Artinya melalui bangga begini sapo bersyukur kita. Udah tahan Ustaz ya. Hah? Udah tahan. Ditahankan mau belah nak sabar. Nak usuk alak kita. Apa itu sabar? Menahankan penderitaan, bersabar. Tidak menceritakan itu sabar. Apa itu reda? Sama baginya senang dengan tidak senang. Reda namanya. Jadi reda itu di atas sabar. Malah sabar terasa pahit mo, tapi tahan kena. Itu namanya sabar. Orang cerita ke Nabi Facebook, orang cerita ke Nabi status WA, orang cerita ke Nabi. Ini sabar bilang lain. Melambungkan cerita, orang sabar nengeng. Allah. Berhilang nih, ada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan yang dapat kami sampaikan nanti nak kade nafsu amarah ini nafsu yang paling jelek, sehingga saking jeleknya bapak ibu. Nabi Yusuf sendiri mengatakan berat saya untuk melepaskan nafsu itu, kecuali kalau itu diberikan kasih sayang dari Allah. Makna kasih sayang ini oleh Abu Syekh Mudawali ditafsirkan dalam syairnya, hidayah Rabbi, petunjuk Tuhan. Petunjuk ini kita pema atau kita tulus ibu-ibu? Tulus, ulangi pema. Mula kita pema tamago. Waman jahadu bina lana hadiyannahum subulana. Isekala yang bersungguh di jalan kami, doa Allah Ta'ala, akan kami tunjukkan bagi mereka jalan kami itu sungguh melebih. Yang mendapat kita sekolah, masuk sekolah udah sekel. Gini kan ujian, kira naik minggu naik mang ya aku nina. Allah. Mata naikkan. Kok bisa aku? Orang kita pas kau jadi ustaz ini, aku boleh tuan minta. Anakku sekolah tiap hari naik nombor begini begono nina. Anak anda telah kecah, sekolah siapa agak pora. Eno kita maksudnya. Ada kesungguhan kita, ada. Buktikan kesungguhan itu. Di mana majelis ilmu duduk kita di situ, insya Allah, kalaupun tak dapat ilmu, barokah pahalanya pasti bertemu. Setiap langkah yang kita jalankan itu menjadi penghapus dosa kita. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Isekala menjalani satu jalan menuju tempat menuntut ilmu, Allah mudahkan nanti baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu, akhirat ini simpangna dan buwe dua keca simpangna. Sara ashabul yamin, sara ashabul shimal. Melamak mi kemohon, dawuh mi kembirang. Si mi kemohon, imo sungka. Si mi kembirang, imo neraka. Kalau lama Tuhan ni, dua kita simpang na. Banda Aceh simpang lima ini adalah kena. Tapak kalau simpang bapuntah ni na. Berputar-putar simpang na. Melakalak berpea matawina hintisna. Tamalalam. Di akhirat dua kecakarehna. Hendak ibu,
Udah foto tapi satunya ada apa ya kan? Foto no. Dua kita simpang nak. Sarah kemuhur, Sarah Pendirang. tapi mereka lalang. Kune salalan Bapak Ibu. Oh, padang mahsyarikatu. Oh, mak tanggung luasna, mak tanggung hangatna, pasehna terbuat dari kerikil-kerikil tajam, matahari sejengkal dari kepala, keringat berpeluh keluar setinggi telinga kita. Bapak ibu-ibu yang mulia, kumpul kita hatana sendiri. Masya Allah, la ilaha illallah. Nah, jadi ini intinya bersungguh-sungguh dari kita maka akan diuraikan oleh Allah Ta'ala jalan ini. Untuk bersungguh mesti dipaksa, untuk bersungguh mesti dilawan nafsu itu. Ketika kita mulai nggak bersungguh, acimo kita gelahna pindah dari nafsu amarah min nafsu lawamah. Nomor dua, nafsu lawamah. Punya lawamah sudah terasa pada dirinya maksiat itu sakit. Sudah terasa pada dirinya taat itu bagus, tapi kadang-kadang belum bisa dia meninggalkan maksiatnya, atau kadang-kadang berbalik lagi dia ke maksiat itu. Pernah kita simak bagian bapak-bapak yang mulia, gue saat hajin, hajin lo saat nahan, mana pernah teriak, nikau ika minta, engkai ya Ustaz, kita cemane, lo ketawa, betul bang. Siwap kakak Ustaz. Siwap kakak. Kan karena gue lagi cemana, gue lagi cemana begini. Karena kami sama paham kami boy. Artinya ada apa-apa, begitu dulu. Itu sudah bagus, sudah tahu dia mana baik, mana buruk, sudah ingin hatinya untuk kebaikan. Saya kelima ikut agak lain jika ini. Saya kelaku ingin ikut pengajian nih, saya kelaku ingin ikut kebaikan nih, tapi kadang-kadang makin aku sempat, makin aku kadang bisa untuk melakukan, tapi sudah ada inginnya untuk kebaikan, lawamah namanya itu. Ketika dia sudah berbuat maksiat, timbul penyesalan di hatinya. Udah apa aku dulu? Satu baik dulu bagi, tak sakit hati nanti, udah bagi. Pernah kita ibu? Pernah hajin. Suami sarong teringat, aku nih mencoba begini, aku nih namati negatif itu. Di blok mereka tersinggung ya, mulai ada penyesalan. Itulah wabah sudah bagus. Tinggallah kita minta bimbingan guru. Asa pindah kita dari lawamah binafsu mutmainnah. Mutmainnah nomor 3. Mutmainnah enda Bapak Ibu, mulai kita terjemahkan nafsu yang tenang. Kunesa tenang, ngoy tona isesi main, ngoy tona isesi mengkahajokan, ngoy tona isesi mereken. Ilmu kentang pundah saya Allah. Jadi mereka cikalak kita udah kuda. Otak kita nasa. Belum si begini cito, andi mutmainnah kelah nih. Maka dikatakan si Muhammad Amin Kurdi, mutmainnah ini adalah badaul kamal, permulaan untuk kesempurnaan. Mula amarah maden, mula lawamah maden, mula masuk mutmainnah, berarti kita mulai masuk di jenjang kesempurnaan. Tinggal menyempurnakan naimo, pindah dari mutmainnah nahan di mulhamah, mulhamah di radiyah, radiyah di nafsu maradiyah, mulai dapat minafsu kamilah. Tak mutmainnah itu dari wahia, dan nafsu mutmainnah itu adalah nafsunya ahlut tariq, orang yang sudah menjalani jalan kepada Allah. Akhirnya bagian kira-kira Bapak Ibu yang mulia, mula kita mentarekat ini nafsu mutmainnah mu sesungguhnya. Jadi mula kita ngementerekat nafsu mutmainnah kune, berarti orang kade, cuman mbak naik kelas na. Ibu sani kunai kadang mendak kita. Daripada pernah kau sekolah, orang kade, yang penting dia gak digurui. Lagi hapus gelah tuan guru, tak. Mata hapus orang dengek. Kita undang dengenahan kepada seluruh murid-murid agar berhadir dengan mata hapus gelah tak, orang ini masuk. Minimal guru lagi hapus ke belakang minta.
Nah, yang merupakan sifat Raufun Rahim, pengasih dan penyayang. Yang mau kulwe, bapak-bapak ibu yang mulia, anak tidak mulai ditunduk. Kemudian kita amat jali, apakah kita menjikir lebih atau bagi hadiah lebih menjikir lebih dulu, berdoa dulu. Nah, kita pilih minggu kita Tunggu Arman untuk dapat memimpin zikir dan menambah iman kita menyempurnakan kajian kita pada malam ini. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi